Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Siswanto. Saat ini saya diberikan amanah oleh perusahaan menjadi General Manager di PT Trans Retail Indonesia, khususnya di Transmart Padang. Tiga mulai Pak. Di lantai GF kita, customer kita bisa menemukan berbagai macam jenis kafe ataupun resto, baik itu dari merek lokal ataupun merek nasional. Lanjut ke atasnya, ada swalayan yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari makanan, minuman, barang-barang segar, fashion, ataupun peralatan rumah tangga dan juga elektronik. Dan di lantai 3, kita menawarkan satu wahana permainan yang berbeda dengan yang lainnya, yang bernama Trans Studio Mini. Berbagai macam permainan, wahana, itu kita sajikan untuk memanjakan anak-anak putra-putri Anda, pelanggan kita khususnya di Transmart Padang. Dan yang di paling atas, kita menawarkan sinema XX1 dengan berbagai macam film terbaru untuk memanjakan customer kita. Sebagai seorang General Manager, kita mempunyai berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang kita emban sebagai amanah dari sebuah perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama, kita diberikan tugas untuk mencapai sales, margin, dan juga cost sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana pencapaian sales, apa saja bisa kita lakukan, bagaimana eksekusi promosi yang bisa kita lakukan untuk memberikan pemahaman ataupun edukasi pada customer kita sehingga penjualan juga ikut meningkat. Bagaimana kita mencapai target margin yang diberikan oleh perusahaan sehingga standar keuntungan juga bisa tetap terjaga. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga cost ataupun biaya seminimal mungkin, seefisien mungkin sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan target dari perusahaan. Yang pertama. Yang kedua, kita punya tugas yaitu bagian merchandise. Apa itu merchandise? Terkait ketersediaan barang. Bagaimana produk barang itu bisa kita dapatkan dan bisa masuk ke Transmart ataupun sebuah retail itu. Nah, kita harus bisa mencari sourcing barang sebanyak-banyaknya sehingga kita punya banyak pilihan, sehingga kita juga bisa bergaining dari sisi harganya, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Nah, termasuk juga di merchandise, kita juga melihat bagaimana cara pemajangan barangnya, standar pemajangan sehingga si customer kita lebih mudah dalam melihat, mencari barang sehingga transaksi bisa terjadi. Nah, selain itu juga, kita juga bisa melihat berdasarkan standar pemajangan itu by planogram. Apa itu planogram? Planogram itu adalah standar tata letak yang ada di sebuah retail. Nah, baik itu dari sisi ukuran, baik itu dari sisi warna, dari sisi brand, dari sisi volume, ataupun dari sisi movement barangnya, sehingga si customer kita lebih mudah dan juga ikut lebih meningkatkan penjualan kita. Nah, termasuk juga di merchandise, kita juga harus melihat bagaimana barang itu selalu tersedia. Nah, kita punya indikator yang namanya stock days. Kita punya indikator namanya average sales. Merchandise juga kita berbicara tentang harga jual dan juga harga beli. Di sini kita juga bagaimana bisa membeli harga murah semurah-murahnya, seefisiennya, dan bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran ataupun yang harga di kompetitor, sehingga transaksi bisa terlaksana. Nah, yang keempat, kita bicara tentang aset. Aset merupakan salah satu tanggung jawab dari General Manager, bagaimana menjaga dan memaintain aset sebagai supporting unit dari suatu proses yang ada di retail itu tetap terjaga dan tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita bicara tentang terkait strategi bisnis. Nah, si General Manager harus paham betul bagaimana kondisi perusahaannya, bagaimana dari sisi kekuatannya, apa yang mereka punya sementara kompetitor tidak punya, apa kelemahan yang mesti mereka perbaiki dibandingkan kompetitor yang ada ataupun dengan pemain ataupun pasar di luarnya. Nah, dia juga harus melihat bagaimana peluang yang ada
setiap peluang harus bisa didapat dan dicapai semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir harus bisa melihat terkait kelemahannya. Apa ancaman apa aja yang ada di luar yang mesti kita treatment untuk bisa perusahaan ataupun retail tersebut bisa bertahan dengan kondisi tersebut, dan kalau bisa melihat peluang yang ada dari setiap ancaman yang ada di luar. Dan terakhir terkait finansial, kita bicara terkait perputaran uang yang ada di suatu bisnis retail. Baik itu cash kita yang ada, bagaimana cash flow bisa berjalan dengan baik, bagaimana ketersediaan uang, uang yang tersedia itu bisa kita gunakan se-efisien mungkin. Nah, karena kita punya target yang namanya cost. Dan suatu bisnis retail, cost yang ada itu harus se-efisien mungkin. Kita harus punya beberapa opsi, beberapa pilihan, sehingga cost bisa kita dapatkan dengan angka yang sebaik mungkin. Oke, untuk job description general manager yang ketiga adalah terkait human. Jika kita bicara tentang human, maka kita bicara terkait headcount, jumlah karyawan dalam suatu retail. Yang kedua, kita bicara terkait training, bagaimana kita bisa mengedukasi karyawan kita untuk tetap bisa mempertahankan standar operasional yang ada di suatu perusahaan. Yang ketiga, kita bicara tentang human itu adalah terkait produktivitas, bagaimana setiap karyawan itu bisa mencapai target productivity yang ada di suatu retail. Nah, dengan standar angka yang telah kita tentukan. Yang keempat, kita bicara human, kita akan bicara terkait manajemen atau organisasi di sebuah retail. Nah, organisasi di sebuah retail itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah komersial, yang kedua adalah supporting unit. Komersial ini adalah suatu divisi ataupun bagian yang bertugas untuk mencari sales sebesar-besarnya sesuai dengan target perusahaan. Apa aja bagian yang ada? Yang pertama itu adalah bagian fresh. Fresh adalah bagian yang berhubungan dengan barang-barang segar, contohnya kayak buah, sayur, daging, ikan, makanan siap saji, ataupun bakery. Nah, yang kedua ada bagian namanya FMCG atau Fast Moving Consumer Good. Ini berhubungan dengan makanan, minuman, ataupun non-food. Yang ketiga ada bagian namanya Transliving. Transliving adalah bagian yang berhubungan dengan perabot, perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga, bahan pecah belah. Nah, itu ada di Transliving. Yang keempat ada bagian namanya Transmart Hardware. Transmart Hardware include adalah bagian yang menjual khusus kayak otomotif, perlengkapan olahraga, ataupun peralatan foodies. Nah, yang kelima ada bagian yang namanya Department Store. Department Store adalah yang berhubungan dengan fashion. Apa aja fashion yang ada itu? Mulai dari sepatu, baju, celana, hingga kosmetik, baik itu anak-anak maupun remaja dan dewasa. Dan yang terakhir ada nama bagiannya adalah elektronik. Jadi berhubungan dengan semua elektronik. Apa itu? Televisi, mesin cuci, AC, dan segala macamnya. Nah, bagian besar yang kedua adalah namanya supporting unit. Supporting unit ini adalah bagian yang mensupport dari si komersial tadi. Apa aja supporting unit yang ada? Pertama, kita bicara terkait receiving. Receiving adalah bagian yang bertugas untuk penerimaan barang. Nah, dalam penerimaan barang ini ada banyak sekali standar yang wajib kita penuhi, karena ini terkait kualitas barang yang akan kita berikan ke pelanggan kita. Standar kualitas, standar suhu, standar ukuran, standar berat, standar manis, segala macamnya. Itu benar-benar kita filter di receiving ini. Yang kedua ada nama bagiannya adalah OSS atau Organization and System. Mereka bertugas dalam melakukan pertama dalam manajemen stok. Jadi melakukan stock of name, penghitungan secara berkala dari stok fisik versus dari sistem kita. Yang ketiga adalah mereka melakukan cycle count namanya. Cycle count ini adalah penghitungan stok sehingga stok kita bisa selalu akurat. Melakukan proses namanya briquette, melakukan proses yang namanya retur terhadap supplier, dan manajemen gudang. Nah, selanjutnya ada supporting unit, kita ada nama bagiannya adalah customer service. Customer service bertugas untuk menghandle customer kita untuk setiap terjadi ada komplainan gitu. Mereka adalah edukasi, menenangkan customer kita, dan memberikan solusi terbaik untuk mereka gitu. Nah, di customer service juga kita memberikan pelayanan ataupun informasi terkait promosi yang sedang berlaku di suatu retail. Yang selanjutnya adalah bagian namanya kasir. Dalam satu retail, kasir adalah bagian hilir atau bagian akhir dari terjadinya sebuah transaksi. Di kasir ini banyak sekali yang kita lakukan.
yaitu bagaimana kita memberikan greeting yang baik kepada customer kita. Nah, menginformasikan promosi yang sedang berlangsung. Nah, termasuk juga kita menyampaikan promosi diskon ataupun diskon kartu yang berlaku, itu yang ada di bagian kasir. Nah, selanjutnya ada nama bagiannya risk prevention, atau nama lainnya adalah security. Di security ini mereka memastikan segala jenis risiko, baik itu risiko kehilangan, risiko kecelakaan itu bisa diminimalkan. Mereka secara rutin kontrol di setiap bagian, mencegah adanya risiko itu jangan sampai merugikan di perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada nama bagian buyer. Apa itu buyer? Buyer ini bertugas untuk setiap kali produk yang ingin masuk ke sebuah retail besar, itu melalui si buyer. Buyer akan menjelaskan spesifikasi standar dari sebuah produk yang bisa masuk di sebuah retail. Termasuk juga si buyer akan menjelaskan kontrak kerjanya, bagaimana sistem bagi hasilnya, bagaimana sistem returnya. Nah, si buyer akan menjelaskan. Nanti setelah itu termasuk juga ia menjelaskan apa-apa aja syarat yang dibutuhkan untuk bisa suatu produk masuk ke sebuah retail besar. Nah, di sanalah nanti akan ada komunikasi antara si buyer dengan si calon supplier kita, sehingga dari mereka akan mengetahui apa aja yang mesti mereka persiapkan untuk bisa gabung ke sebuah retail. Nah, bagian lain di supporting unit ada namanya shopping mall. Shopping mall ini adalah mengurus bagian yang berhubungan dengan tenan. Tenan ini adalah orang ataupun bagian resto yang sewa tempat ke kita. Kalau di Transmart itu ada di bagian paling bawah. Itu dihandle sama shopping mall. Event-event yang ada juga dihandle sama shopping mall. Nah, jadi semua bagian ini saling berintegrit, saling bersinergi sehingga tujuan dari sebuah perusahaan itu bisa tercapai. Jadi dari sekian banyak departemen, dari sekian banyak divisi itu harus saling support, harus saling membantu, sehingga tujuan dari sebuah perusahaan, target pencapaian sales, target pencapaian margin, target pencapaian cost itu bisa tercapai oleh suatu bisnis retail. Sekarang kita akan coba membahas terkait merchandise. Apa itu merchandise? Merchandise include ketersediaan barang, bagaimana kita cara mendapatkannya barang, bagaimana barang itu selalu tersedia di sebuah retail, dan bagaimana kita cara mengeksposnya sehingga terjadi transaksi untuk barang tersebut. Secara umum, sumber barang kita itu ada dua. Kalau di retail besar itu ada barang berasal dari lokal, dan ada yang berasal dari luar lokal. Nah, untuk lokal sendiri, berbagai macam kita bisa ambil barang itu dari distributor lokal ataupun dari UMKM. Nah, untuk barang sendiri, khususnya di Departemen FMCG ini, ada lebih kurang, satu retail itu lebih kurang ada 80.000 jenis barang untuk retail besar. 80.000 dengan berbagai macam karakteristiknya. Ada yang benar-benar fast moving product, yang mana artinya barang itu terjual sangat banyak per harinya, average sales-nya. Ada yang benar-benar slow moving, hanya terjual beberapa piece dalam hitungan minggu ataupun bulan. Dan ada juga yang benar-benar stop item, artinya nggak ada penjualan sama sekali. Nah, untuk retail, untuk merchandise, kita benar-benar harus bisa menjaga bagaimana fast moving produk ini selalu tersedia di sebuah retail. Jangan sampai kita tidak kebagian produk sama sekali. Bahkan beberapa jenis produk itu ada yang on-off sifatnya. Dan ada juga yang dibatasi kuotanya oleh si produsennya. Sehingga dalam pengadaannya kita benar-benar harus berusaha untuk bisa dapatkan gitu. Beberapa jenis produk ada yang selalu tersedia, ada juga yang sifatnya musiman. Nah, jadi di merchandise ini kita harus bisa menganalisa berapa average sales setiap harinya. Nah, berapa kemampuan jualnya, berapa umur produknya. Satu produk itu ada umurnya. Nah, karena ini terkait dengan cash flow-nya. Untuk umur produk, jangan sampai di saat barang itu masuk, sampai kejual lagi itu sampai berbulan-bulan. Idealnya dalam retail itu, umur satu produk itu idealnya hanya 30 hari atau 1 bulan. Sehingga cash flow dari satu retail tetap bisa terjaga dengan baik. Nah, merchandise ada lagi istilah namanya stock day. Nah, stock day ini adalah indikator yang kita gunakan umur produk yang dari dia masuk sampai dia bisa kejual itu ada targetnya. Untuk barang fresh itu kita targetkan stock day-nya lebih kurang 14 hari, dan untuk barang FMCG, barang makanan dan minuman itu targetnya minimal harus 30 hari, dan untuk barang yang non makanan kita targetkan minimal harus 45 hari. Jangan sampai lewat dari target hari tersebut. Nah, merchandise juga ada beberapa indikator atau karakteristik yang harus kita pahami di sini. Pertama, di ini kita ada yang namanya satu produk itu kita ada namanya item CI namanya. Item CI ini adalah item yang benar-benar harus kita jaga, harus selalu tersedia di
toko kita. Nah, yang kedua ada namanya item diamond. Kalau di retail kita ini, item diamond itu lebih kurang ada 50 jenis item yang wajib ada di suatu retail dan harganya wajib kompetitif dibandingkan kompetitor. Harganya kita targetkan minimal harus 5% lebih murah dari kompetitor kita. Nah, itu yang benar-benar harus kita jaga. Tujuannya apa? Agar customer kita mempunyai brand image bahwasanya di sini berbelanja harga kita lebih bersaing dibandingkan yang lain. Seperti itu. Jika kita bicara tentang merchandise, kita juga bicara terkait promosi. Bagaimana setiap produk itu bisa harus laku terjual dengan cepat. Nah, apa strategi yang kita lakukan? Promosi itu di retail besar itu ada yang namanya strategi promosi mingguan, ada yang namanya promosi 2 mingguan, ada yang namanya promosi bulanan, dan yang terakhir ada namanya promosi untuk clearance, untuk barang-barang khusus cuci gudang. Nah, promosi ini kita harus bisa melihat bagaimana efektivitasnya. Artinya apa? Berapa harga yang kita korbankan dan berapa kenaikan sales yang didapatkannya. Jangan sampai nanti promosi yang kita lakukan sementara impact-nya tidak terasa sama sekali. Nah, jadi merchandise harus selalu memperhatikan itu. Berapa biaya cost yang kita berikan dan berapa impact kenaikan promosi yang kita dapatkan. Nah, terkait merchandise juga, kita bicara terkait agreement dengan si supplier kita. Agreement-nya apa aja? Terkait misalkan ada temuan barang yang rusak atau barang yang hendak mendekati expire. Nah, pemberlakuan kita, barang yang 30 hari atau 1 bulan menjelang tanggal expire-nya, itu akan kita data dan kita tarik. Nah, pemberlakuannya seperti apa? Pertama, barang itu akan kita coba ajukan ke supplier untuk dilakukan retur namanya. Apakah bisa dilakukan retur? Artinya, barang yang mendekati expire kita retur ke supplier, kita kembalikan. Nah, yang kedua opsinya adalah melakukan tukar guling. Artinya, kita ganti dengan barang yang sama dengan tanggal expire yang lebih lama. Nah, yang ketiga, jika tidak bisa juga, maka yang kita lakukan adalah mengajukan promosi. Nah, apakah bisa diajukan promosi diskon 50%, atau beli 1 gratis 1, atau beli 1 gratis 2, agar supaya jangan sampai barang ini melewati tanggal expire-nya. Nah, jika tidak bisa juga, tidak laku juga, maka hal terakhir yang kita lakukan adalah melakukan penghancuran terhadap produk tersebut. Penghancuran dalam arti kita nama istilahnya adalah break it. Nah, break it itu dalam sebuah retail jangan sampai angka break it itu melebihi 1% dari total penjualannya selama 1 periode. Nah, misalkan dalam 1 bulan kita ada penjualan lebih kurang 100 juta. Maka kita dikasih budget untuk break it atau menghancurkan barang yang mendekati expire atau yang sudah expire itu, barang yang rusak, barang yang penyok, itu di angka 1 juta. Itu boleh. Nah, karena dari hitung-hitungannya masih cocok dan tidak mengganggu cash flow kita. Nah, jadi benar-benar barang yang kita hancurkan itu benar-benar hancur dan tidak bisa lagi dipakai oleh siapapun nanti yang menyalahgunakannya. Terkait ketersediaan barang di retail, itu berasal dari berbagai macam dan banyak supplier ataupun distributor. Nah, salah satu karakteristik barang kita adalah tidak selalu selamanya ready atau tersedia di supplier kita. Ada kalanya supplier itu memberikan kuota dan biasanya mereka tidak produksi setiap waktu. Nah, dalam menyikapi hal ini, ada kalanya kita memang mesti harus buffer order. Buffer order dalam arti kita benar-benar mengorder melebihi kapasitas dari kapasitas jualnya gitu. Nah, di saat kita udah buffer order atau buffer stock, otomatis kan barang yang masuk dalam kuantiti yang cukup banyak. Nah, sementara kapasitas gudang kita juga terbatas. Nah, salah satu yang kita siasati adalah memanfaatkan riser atau bagian atas dari gondola kita. Nah, jadi di saat barang banyak masuk, memang opsi pertama harus kita penuhi adalah gudang reguler kita. Di saat gudang reguler kita udah full dan tidak bisa menampung barang lagi, maka opsinya untuk barang-barang yang fast moving, jumlahnya banyak dan tidak terlalu berat, maka kita akali dengan menaruhnya di atas riser. Nah, di saat anak-anak ada mau refill barang, mereka akan lebih cepat untuk mengambil barang dan untuk mendisplaynya, sehingga displayan bisa segera full dan si customer bisa langsung mengambil barang untuk transaksi. Seperti itu. Salah satu job desk dari general manager adalah finansial. Apa aja yang termasuk dengan finansial? Pertama, kita bicara terkait biaya. Nah, kita harus benar-benar bisa mengatur biaya, baik itu biaya operasional, biaya sewa, biaya yang kita keluarkan sehari-hari, harus sesuai dengan budget yang ditetapkan oleh si perusahaan. Nah, setiap bulan, kita akan ada report yang namanya P&L, atau Profit and Loss. Di P&L itu akan terlihat bagaimana income kita, bagaimana margin kita,
bagaimana dari sisi biaya yang terdiri dari biaya labor cost atau biaya human, biaya tenaga kerja, biaya utility atau biaya listrik, air, gas, biaya penyusutan, nah biaya marketing, advertising, semua ada di sana. Dan di report nanti akan ada hasil akhirnya berupa namanya EBIT dan EBITDA. Nah, sebagai seorang general manager, kita harus bisa memastikan EBIT dan EBITDA gitu dalam kondisi positif. Bagaimana caranya biar dapat positif? Artinya, sales kita ataupun margin kita harus lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Nah, fungsi kita sebagai general manager, kita harus secara daily, day to day melihat pergerakan biaya ini. Nah, ada beberapa biaya yang benar-benar bisa kita tekan. Nah, yang sifatnya tidak biaya tetap. Contoh seperti biaya utility, biaya labor cost atau biaya manpower, karyawan. Nah, itu benar-benar bisa kita tekan. Nah, salah satu caranya mungkin kita bisa melihat bagaimana produktivitas dari karyawan kita. Idealnya, target per karyawan harus bisa menghasilkan sales lebih kurang 100 juta. Idealnya. Nah, kita harus melihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah lebih rendah ataukah melebihi dari target kita. Nah, kita harus bisa bermain di sana. Di saat sales kita tidak terlalu bagus, kita harus bisa menekan biaya kita. Nah, itulah tujuan kita dari sisi finansial. Bagaimana semua cost yang ada itu harus bisa kita se-efisien mungkin. Nah, contoh dari setiap ada maintenance atau perbaikan. Nah, kita harus punya beberapa opsi dalam menyetujui vendor ataupun vendor yang akan kita gunakan dalam perbaikan tersebut. Pastinya kita akan cari opsi yang paling murah selama hasil kerjanya juga bisa bagus gitu. Nah, itu salah satu cara kita. Jadi general manager harus bisa benar-benar memutar otaknya, harus bisa benar-benar melihat bagaimana perusahaan dan target yang diberikan itu bisa tercapai dengan memainkan dua itu. Kalau sales tidak bisa dinaikin, cost-nya harus benar-benar bisa diturunin. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan salesnya udah bagus, tetap upaya kita cost-nya harus bisa sustain di angka budgetnya, jangan sampai melebihi. Nah, di saat melebihi, barulah kita mainkan mana cost-cost rasanya bisa kita hilangkan. Apakah itu biaya marketing kita mesti kita pangkas, ataukah dari sisi karyawan mesti kita kurangi. Karyawan yang kontrak yang biasanya tidak terlalu produktif, bisa kita habiskan kontraknya, sehingga kita bisa menekan dari sisi biaya. Nah, ujung-ujungnya, result yang kita harapkan adalah EBIT dan EBITDA kita, result-nya adalah positif. Nah, salah satu lagi bagian dari finansial itu adalah kas kita. Nah, kas kita itu ada namanya kas kecil kita yang biasa digunakan untuk biaya kita sehari-hari. Nah, apa aja yang dikeluarkan untuk itu? Ya, seperti biaya bensin, biaya pengeluaran kita yang untuk operasional sehari-hari. Nah, itu benar-benar harus bisa kita kontrol. Walaupun nilainya nggak terlalu besar, tapi misalkan akumulasi 1 bulan itu bisa cukup besar. Nah, kita harus bisa kontrol di situ. Nah, di sanalah fungsi finansial dari seorang GM, jangan sampai loss control sehingga biaya terlalu besar sementara margin ataupun income-nya tidak terlalu tinggi gitu, sehingga akhirnya EBIT dan EBITDA-nya minus seperti itu.